Selamat pagi kepada Kak Eva dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas praktikum Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman Python. Nah, kita awali dengan dasar Python 1, yaitu untuk Hello World atau untuk mencetak sebuah kata atau pernyataan Hello World. Dengan mencetak atau membuat tampilan pernyataan Hello World ini, kita menggunakan yang namanya print. Nah, ini adalah contohnya. Seperti bahasa pemrograman lainnya, kita apabila ingin mencetak sebuah pernyataan, kita menggunakan print, lalu dalam kurung petik 2, kita masukkan pernyataannya di antara petik 2 ini. Karena kita ingin mencetak Hello World, kita masukkanlah si Hello World-nya. Lalu tidak seperti bahasa pemrograman lainnya yang biasa diwajibkan untuk menggunakan titik koma, Python ini tidak perlu menggunakan titik koma. Lalu apabila kita membuat ini print Hello World, maka langsung muncullah si Hello World-nya. Lalu ini adalah cara kedua, yaitu kita ngeprint hello lalu ngeprint word. Ini adalah cara untuk membuat sebuah kata dengan dua baris. Kalau kita gabung dia menjadi satu baris, kalau kita pisah dia menjadi dua baris. Default akhir dari fungsi print adalah baris baru atau new line /n. Lalu bagaimana cara mengubah default akhir fungsi print dari new line atau /n menjadi spasi atau kosong? Caranya adalah seperti ini. Print hello, n sama dengan, ini adalah tanda dia itu muncul sebuah spasi atau mengubah default akhir fungsi print dari new line. Jadi lalu di bawahnya kita masukkan print word. Jadi hello dan word ini menjadi satu baris karena kita menggunakan n sama dengan petik 2, lalu di sini sebagai fungsi spasinya. Misal kita ingin menggunakan variabel di antara string dalam print. Bagaimana caranya? Pertama kita deklarasi dulu apa yang ingin kita masukkan dengan cara deklarasi, yaitu variabel sama dengan my. Lalu kita print hello, var, word. Lalu di bawahnya print hello %s word, lalu di akhirnya %var. Nah, kalau misalnya ini dia itu langsung mengetahui bahwa si var ini si my. Jadi ketika outputnya itu langsung hello my word. Lalu di bawahnya ada hello, ini adalah format specifier untuk string, lalu word, lalu diakhirin dengan %var agar mengetahui bahwa si format specifier string ini merupakan deklarasi dari si variabel my ini. Jadi dua-duanya menampilkan hello my word. Lalu ada sebuah problem. Bisakah kita melakukan lebih dari satu variabel ke dalam string? Misal kita mempunyai variabel tahun sama dengan 20, lalu namanya Juan. Bagaimana cara kita memasukkan tahun dan nama ke dalam string di bawah ini? Halo, selamat ulang tahun ya. Yang ke 20 ya Juan. Di sini kita deklarasikan satu-satu, yaitu pertama kita deklarasikan si tahunnya, tahun sama dengan 20, lalu kita deklarasikan namanya, nama sama dengan Juan. Lalu kita masukkanlah print halo selamat ulang tahun yang ke format specifier string ya, format specifier string. Lalu di sini muncul nanti selamat ulang tahun yang ke-20 ya Juan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu dasar Python mengenal variabel dan tipe datanya. Untuk variabelnya itu seperti bahasa pemrograman lainnya adalah integer, float, string, boolean. Nah, untuk integer ini seperti kita ketahui itu untuk angka bulat, lalu float untuk angka desimal, string untuk kata dan paragraf, lalu boolean untuk pernyataan benar dan salah. Ini adalah salah contoh bagaimana cara mengidentifikasi tipe data sebuah variabel. Print angka, type angka, print desimal, type desimal, print huruf, type huruf, print string, type string, print text, type text, print benar underscore salah, type benar underscore salah. Ini untuk mengetahui identifikasi tipe data sebuah variabel. 5 ini sebuah integer, 4,512 ini merupakan float, halo merupakan string, 625 merupakan string, hi ini adalah contoh teks panjang, 3 tanda petik berguna agar bisa menambah baris baru, ini contohnya. Ini merupakan salah satu contoh string berupa kalimat.
Lalu true merupakan bagian dari boolean, yaitu pernyataan benar dan salah. Input user. Misal kita ingin user dapat menginput nilainya. Bagaimana sih caranya? Kita deklarasi dulu variabel 1 sama dengan input. Hai, silakan tulis sesuatu lalu print variabel 1. Nah, kalau misalnya ini itu input ini dia berfungsi sebagai apabila kita ingin user itu dapat menginput sebuah pernyataan. Jadi ketika kita jalankan, dia muncul dulu di sini. Hai, silakan tulis sesuatu. Lalu di sini kita bisa input I love you. Nah, ketika kita input si I love you-nya ini, lalu di bawahnya langsung terprint variabel satunya itu I love you. Nah, misalnya kita nanti ganti, hai, silakan tulis sesuatu. Misalnya saya ketik di sini Muhammad Alif Farham. Lalu print langsung dia di sini munculnya Muhammad Alif Farham. Lalu tipe default input adalah string, artinya nilai input yang dianggap sebagai string tidak dynamic semantic. Seperti yang tadi, kalau 625 itu kan aturannya kayak sebuah integer kan, tapi ketika kita tampilkan maka sistem itu mengetahui bahwa itu merupakan string. Seperti ini, variabel 1 sama dengan input masukkan angka 1, variabel 2 sama dengan input masukkan angka 2, lalu print hasil penjumlahan dari variabel 1 dan variabel 2. Inilah kalau misalnya kita input si angkanya itu bukan integer, malah string. Kalau misalnya string itu, jadi kita input di sini 1, lalu di sini 2, dia muncul jadi kayak 1 tambah 2. Jadi 1 plus 2 bukan penjumlahan, tapi kayak digabung 1 sama 2 menjadi 12. Kalau misalnya penjumlahan kan aturannya jadi 3, karena tipe data string jadi 1, 2 atau 12. Lalu bagaimana jika kita ingin nilai inputan itu sesuai dengan tipe datanya? Seperti ini, kita lihatlah perbedaannya. Ini variabel 1. Ini kan tadi kita langsung masukkan input aja kan, tidak kita masukkan si tipe datanya yang kita inginkan itu apa. Jadi di sini kita masukkan dulu tipe datanya integer, lalu input masukkan angka 1, lalu variabel 2, float input masukkan angka 2, lalu print hasil penjumlahan variabel 1 plus variabel 2. Di sini kita masukkan angka 3, di sini 3,5, lalu dijumlahkan hasilnya 6,5. Lanjut ke materi ketiga, yaitu dasar Python atau dengan judul aritmatika dalam Python. Lalu aritmatika itu apa sih? Aritmatika itu adalah operasi penjumlahan yang seperti kita ketahui ada pengurangan, penambahan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita deklarasikan dulu A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 5, C itu sama dengan 7. Jadi sistem tahu kok misalnya kita input A itu 3, B itu 5, dan C itu 7. Lalu kita masukkan penambahan. Untuk penambahan ini seperti matematika biasa, kita menggunakan tambah plus, tanda plus, yaitu misal print A plus B. Karena sistem udah tahu A itu 3, lalu B itu 5, jadi ketika A plus B langsung muncul outputnya 8. Lalu untuk pengurangan sama seperti matematika dengan tanda minus, yaitu print A kurang B, karena A tadi 3 dan B itu 5, jadi hasilnya minus 2. Lalu ada perkalian, print A kali B, 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu ada pembagian, print C per A menggunakan tanda slash atau garis miring. Kalau perkalian tadi menggunakan tanda bintang. Kalau misalnya pembagian ini karena dia udah tahu A itu 3 sama dengan, lalu C itu 7, print 7 bagi 3 sama dengan 2,3333 hingga akhirnya itu 5. Lalu menggunakan perpangkatan, kita menggunakan tanda bintang 2, print A pangkat print A pangkat 2B, karena A nya dari 3, lalu pangkat 2 nya itu 5, jadi A pangkat 5, jadi 3 pangkat 5 sama dengan 243. Lalu ada hasil bagi, yaitu menggunakan ini, print hasil bagi persen D, dengan persen D adalah persen C, A, C garis-garis A. Ini adalah tanda simbol dari hasil bagi. Jadi hasil bagi 7 dengan 3 adalah 2. Oke. Lalu kita menggunakan modulo atau sisa bagi. Modulo ini tandanya itu persen. Jadi print sisa bagi persen D dengan persen D adalah persen C, A, C modulo A. Jadi agar tahu si persen D awal ini si C, lalu persen D yang kedua itu A. Ini merupakan format specifier untuk integer.
Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengubah tipe data? Cara mengubah tipe data itu gampang aja. Pertama, print A tambah B, float A tambah B. Jadi yang pertamanya integer itu kita ubah menjadi float. Lalu di sini print C per A, round C per A, 2. Ini untuk mengasih tahu kalau misalnya C per A kan tadi itu 2,33335 itu banyak banget kan angkanya. Jadi kita persingkat dengan C per A, 2. Jadi kita hanya ingin ada 2 angka aja di belakang koma. Jadi yang pertama A tambah B sama dengan 8. Lalu kita ubah tipe datanya menjadi float. Jadi 8.0 karena float itu angka desimal. Jadi 0 itu dihitung ya teman-teman. Lalu ada print C per A yang ini 2,333 panjang. Lalu kita ubah dengan round. Kita ingin itu ada 2 angka di belakang koma aja. Jadi 2,33. Lalu ada ini string append. Jika operasi matematika Python diperuntukkan untuk angka, bagaimana dengan string? Nah, di Python ini kita bisa menjumlahkan atau menambahkan string. Bedanya dengan angka, kalau misalnya angka itu kan dijumlahkan angkanya, misal 2 tambah 3, 5. Kalau misalnya untuk string ini dia kayak digabungkan, misal alif plus farham, jadi alif farham tanpa ada spasi. Seperti contoh, Y sama dengan hello, lalu Y sama dengan word, print X tambah Y yaitu sama dengan hello world tanpa ada spasi. Lanjut ke dasar Python dengan judul beberapa fungsi string. Pertama kita menghitung panjang string. Di sini kita deklarasikan dulu salah satu, yaitu hello world, lalu Y, come and join us, it's so much fun. Lalu print length atau len disingkat X, lalu print len atau kayak tadi di length sebenarnya, lalu disingkat menjadi len yaitu Y. Jadi panjang hello world ini sama dengan 11, lalu come and join us, it's so much fun itu sama dengan 36. Lalu mengecek anggota string Y, come and join us, it's so much fun. Lalu print join in Y, print join you in Y, dan print join in Y. Jadi ini untuk mengecek apakah sebuah teks itu merupakan anggota string atau tidak. Jadi si join yang ini itu true, lalu join you itu true, lalu join aja ini false. Itu mengecek sebuah teks ini merupakan anggota string atau tidak. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu pentingnya indentation dan whitespace untuk materi dasar ini. Nah, indentation, tab, dan whitespace ini kayak di program lain kan, kalau kita enter itu dia langsung ngasih spasi kayak gini, kayak space gitu kan. Ini tuh sangat penting kalau misalnya ada di Python ini. Kalau misalnya kayak gini, ini contohnya, Y sama dengan 5, Y X sama dengan 5, Y sama dengan 6, lalu print X tambah 5. Dia maka munculnya error, karena yang seharusnya tidak ada space itu, maka kita beri space, jadinya salah gitu kan. Lalu contoh bendanya itu X sama dengan 5, Y sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan karena X-nya itu 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita masuk ke dasar pemrograman Python yang pertama, yaitu Python condition atau percabangan dalam Python itu seperti bahasa pemrograman lainnya. Ada if, elif atau singkatan dari else if, dan ada else. Untuk else if ini dalam Python itu dia tidak dikenal as if, tapi diganti dengan namanya elif. Dengan switch case juga, switch case tidak dikenal oleh si Python. Pertama menggunakan percabangan if A sama dengan 50, B sama dengan 91. If B besar A, if 91 besar A, print B lebih besar dari A. Karena kondisinya ini benar, maka dia muncul B lebih besar dari A. Lalu kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu menggunakan if, elif, dan else. Lalu kita masukkan kondisinya, jika A besar B, print A lebih besar dari B. Lalu elif, jika A sama dengan B, print A sama dengan B. Lalu else, print A lebih kecil dari B. Nah, kenapa yang muncul ini else aja? Karena dua kondisi ini itu tidak memenuhi syaratnya. Sedangkan yang benar itu kan 91 itu lebih besar daripada 50 kan. Jadi karena tidak ada kondisinya, dia langsung ke else-nya. Lalu kita lanjut ke materi iterasi atau materi looping atau perulangan. Untuk dalam Python ini dia ada dua ya teman-teman, ada for loop dan while loop. Pertama for loop, for,
Lalu kita masukkan kondisinya I in range 3. Lalu print I. Karena ingin panjangnya itu 3 aja, dia langsung ngeprint 0, 1, 2. Lalu while loop I sama dengan 0. Kita pertama deklarasikan dulu I-nya itu sama dengan apa. Terus while I lebih kecil daripada 100, print bilang N. I plus sama dengan 1. Dia akan ngeprint nama Gilang ini sebanyak 100 kali karena 1000 kali, karena kita di sini masukkan while I kecil 1000 lalu I plus sama dengan 1. Jadi dia pertama 1 gitu ya. Lalu ada library NumPy. Nah, library NumPy ini udah ada satu contohnya di tugas nyata yang diberikan ke Eva. Pertama digunakan untuk menghitung tip data numerik pada Python. Pertama kita import dulu atau kita panggil dulu si NumPy. Lalu untuk NumPy ini kita bisa singkat sebagai MP dengan memberi S atau sebagai. Jadi import NumPy sebagai NP atau inisialisasi atau penginisial lah, atau kayak bisa kita kenal sebagai singkatannya. Kita masuk ke array. Array ini ada 1 dimensi, ini yang A, dan 2 dimensi yang B. Untuk 2 dimensi ini kita kenal sebagai matriks ya. Jadi ini adalah contohnya matriks baris A sama dengan np.array karena udah kita singkat import NumPy snp. Lalu kita menggunakan kurung biasa, lalu kurung siku seperti matriks biasa, dan dipisah dengan koma 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masukkan si matriks 2 dimensi seperti matriks seperti biasa ya, 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk array ini bisa kita gabungkan juga dengan iterasi atau dengan perulangan. Misal menampilkan A, for. Tadi kan udah kita kenal ada for loop kan. Jadi for x in A, print x. Jadi for x ini yang merupakan si A. Jadi di inisialisasi kalau misalnya kita kenalkan bahwa x itu sekarang itu sebagai si A gitu kan. Si A ini merupakan si x gitu. Jadi lalu print x 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak yang tadi matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke yang kedua. Kalau misalnya matriks 2 kali 2 itu gimana ya kan? Sama juga for x in B, print x 1, 2, 3, 4. Lalu yang terakhir ini adalah image processing teaser. Ini adalah edge batas-batasan sebagai contoh penerapan computer vision atau salah satu kecerdasan buatan. Nantinya kita akan belajar cara membuatnya. Selamat belajar. Ini adalah contoh yang sudah diberikan ke Eva. Import CV to SCV from image import IO from Google Colab Page import. Lalu di sini bisa kita masukkan link image-nya, lalu image background IO input, image linknya, lalu image RGB ini untuk warnanya, lalu CV image show image RGB. Ini adalah tampilan gambar yang telah Kak Eva buat. Lalu ini kita ubah dengan yang warna menjadi grayscale gitu dengan image gray. Lalu edge-nya kita ganti menjadi seperti ini. Oke, jadi sekian saja penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, apabila ada pengurangan kata, apabila ada kata-kata yang memusingkan teman-teman dan Kak Eva, mohon dimaafkan. Selamat siang.